Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada pertemuan ke-6 kita kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu turunan fungsi trigonometri. Kita langsung saja ke materinya. Turunan fungsi. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut diferensiasi. Nah, ini bentuk umum dari turunan fungsi. Fx sama dengan Ax pangkat N. Ya. Di sini konstantanya, N pangkatnya, X adalah variabel. Maka, turunan fungsinya itu F aksen X atau turunan pertama dari Fx sama dengan N kali A X pangkat N dikurangi 1. Jadi N-nya diturunkan jadi bentuk perkalian dan N pangkatnya dikurangi 1. Kita ke contohnya. Turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 2X pangkat 4. Penyelesaiannya, sini fungsinya dulu 2X pangkat 4, A-nya 2, N-nya 4. Maka penyelesaiannya, turunan pertama dari Fx sama dengan N kali A X pangkat N dikurangi 1. Sama dengan 4 kali 2 X pangkat 4 dikurangi 1. 4 kali 2, 8. X pangkat 4 dikurangi 1, berarti X pangkat 3. Hasilnya, turunan dari 2X pangkat 4 sama dengan 8X pangkat 3. Sifat-sifat turunan fungsi. Nah, ini ada beberapa sifat turunan fungsi. Bisa kalian baca di rumah masing-masing ya. Di sini ada turunan untuk Y sama dengan K kali U. K-nya adalah konstanta ya. Maka turunannya itu K kali U aksen ya, atau DY per DX, turunan Y terhadap X ya, sama dengan K kali DU per DX, turunan U terhadap X. Nah, yang berikutnya yang B. Nah, ini sebenarnya ada dua ya, plus minus ya. Y sama dengan U plus minus V. Ya, maka turunannya U aksen plus minus V aksen. Yang ketiga itu operasi perkalian U kali V ya, nanti fungsinya fungsi U dan fungsi V. Nah, ini penyelesaiannya U aksen sama dengan V kali U aksen ditambah U kali V aksen. Itu untuk perkalian. Nah, di sini ada lagi yang keempat, itu perpangkatan. Y sama dengan U pangkat N. Adalah Y aksen sama dengan N kali U pangkat N dikurangi 1 kali U aksen. U aksen itu turunan dari U ya. Yang kelima, itu Y sama dengan U per V. Nah, ini pembagian. Penyelesaiannya, turunannya yaitu V kali U aksen dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Nah, dengan syarat V-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, turunan fungsi trigonometri. Karena kita akan membahas turunan fungsi trigonometri ya sebagai prasyarat untuk materi berikutnya. Ini ada turunan-turunan dari fungsi trigonometri. Yang pertama sin. Sin X turunannya cos X.
Cos X turunannya min sin X. Sin AX turunannya A cos AX. Cos AX turunannya min A sin AX. Tan X turunannya sekan kuadrat X. Kotangen X turunannya min kosekan kuadrat X. Sekan X turunannya sekan X kali tan X. Kosekan X turunannya min kosekan X dikali kotangen X. Nah, ini perluasan rumus turunan fungsi trigonometri yang pertama. Misalkan, U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen yaitu turunan U terhadap X. Nah, maka di sini fungsinya sin U. Ya, ini U-nya diturunkan terhadap X, jadinya U aksen. Nah, turunan dari sin tadi adalah cos. Maka di sini turunan dari U adalah U aksen. Maka turunan dari sin U jadinya cos U kali U aksen. Begitu juga yang lainnya, ini cosnya, yang ini tannya, ini kotangennya, ini sekannya, kosekannya, ya. Nah, ini adalah perluasan dari turunan fungsi trigonometri yang pertama. Ketika di sini adalah fungsi U-nya, ya, turunan U-nya terhadap X, ya, turunan U terhadap X. Nah, yang pasti ini fungsinya fungsi trigonometri. Contoh di sini, tentukan turunan Y sama dengan cos X kuadrat. Jadi, cos-nya itu dari trigonometrinya, ingat nanti cos turunannya adalah min sin. Nah, U-nya itu X kuadrat. Misalkan, U sama dengan X kuadrat. Maka turunan dari U, ya, sama dengan turunan dari U sama dengan 2X, ya. Karena 2 itu bentuk pangkatnya, N-nya, A-nya di situ 1. Maka 2 kali 1, 2. Dan yang pangkatnya, N dikurangi 1, di situ N-nya adalah 2. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Maka turunan dari U sama dengan 2X. Nah, Y aksen sama dengan turunan dari cos tadi min sin. Ya, karena kita ini pakai permisalan, misalnya adalah U, maka sin U atau min sin U, ya, maaf. Min sin U kali U aksen. Nah, tinggal kita gantikan. U-nya tadi adalah X kuadrat. Maka kita ganti min sin X kuadrat dikali turunan dari U aksen. Turunan dari U aksen adalah 2X. Y aksen sama dengan min 2X kali sin X kuadrat. Jadi ini kita kalikan, ya. Bentuknya jadi diubah yang tadinya 2X bentuknya di belakang, ya, posisinya. Kita pindahkan jadi ke depan. Jadi min 2X kali sin X kuadrat. Contoh kedua. Tentukan turunan Y sama dengan sin 4X. Nah, kita misalkan U-nya adalah 4X, maka turunan pertamanya dari U itu adalah 4. Ya, karena X-nya itu adalah pangkat 1. 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 itu 1. 1 kali 4, hasilnya 4. Nah, Y aksen, ya, sama dengan cos U. Nah, turunan dari sin tadi adalah cos. Nah, kita masih pakai permisalan di situ U-nya. Nah, cos U kali U aksen. Cos U, U-nya adalah 4X dikali U aksen itu 4. Maka penyelesaiannya turunannya adalah 4 kali cos 4X, ya. Turunan dari sin 4X. Nah, contoh yang ketiga di sini tentukan turunan pertama dari fungsi fx, ya. 2 sin X ditambah 3 cos X. Nah, U-nya ini saya langsung selesaikan 2 sin X, maka turunan dari U adalah 2 cos X. Dan V-nya 3X,
ya. V aksen sama dengan 3 kali min sin X sama dengan min 3 sin X. Maka fx-nya sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X, itu turunannya adalah 2 cos X dikurangi 3 sin X. Nah, ini selanjutnya perluasan rumus turunan fungsi trigonometri kedua. Misalkan AX plus B adalah sudut pada fungsi trigonometri, di mana A dan B yaitu bilangan real dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kalau tadi sin U, sekarang jadi sin AX plus B. Jadi U-nya diganti dengan AX plus B. Itu adalah sudutnya ya, sudut dari fungsi trigonometri. Maka turunannya, itu yang tadinya AX plus B, A-nya kita pindahkan ke depan, jadi bentuk perkalian. A kali cos, nah fungsi AX plus B-nya itu masih tetap dituliskan. A cos AX plus B. Nah, begitu juga yang lainnya, ini untuk cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, bisa kalian catat sendiri ya di buku catatan kalian. Ini adalah perluasan dari rumus turunan fungsi trigonometri kedua. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada tentukan turunan Y sama dengan tan 2X plus 1. Jadi, A-nya adalah 2, B-nya 1. Nah, misalkan U sama dengan 2X plus 1, maka turunan dari 2X plus 1 adalah 2, ya. Y aksen sama dengan A kali sekan kuadrat AX plus B. Nah, ini turunan dari Y sama dengan tan AX plus B ya. Turunannya adalah A kali sekan kuadrat AX plus B. Tadi A-nya adalah 2. Nah, sekan kuadratnya masih kita tuliskan. Dan AX plus B-nya kita tuliskan 2X plus 1. Sekarang ketiga, itu ada aturan rantai. Misalkan Y sama dengan F, ya, UX, ya, sama dengan F komposisi U, X. Dengan fungsi F dan fungsi U mempunyai turunan. Nah, turunan F terhadap X. Jadi kita turunkan itu F-nya terhadap fungsi X-nya. Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Contoh. Turunan pertama Y sama dengan sin 8X adalah, misalkan U sama dengan 8X. Nah, kita misalkan U-nya adalah 8X dari fungsi sin 8X ya. Sehingga DU per DX sama dengan 8. Ya, DU per DX sama dengan 8. Y-nya sama dengan sin 8X. Nah, dituliskan menjadi Y sama dengan sin U. Nah, U-nya tadi 8X, kita misalkan ya. Jadi, sin U. Sehingga DY per DU sama dengan turunannya. Turunan dari Y aksen ya. Y aksennya itu adalah cos U. Ya, sin U itu turunannya adalah cos U. Nah, maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan, nah, DY per DU tadi turunan dari sin U adalah cos U. Dan DU per DX turunan dari 8X. Turunan dari 8X adalah 8. Maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 8 kali cos U. Nah, nanti kita ubah terakhirnya. U-nya adalah 8X. Maka turunan pertama dari sin 8X adalah 8
kali cos 8x. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi turunan fungsi trigonometri, silahkan kerjakan evaluasi yang ada di bagian bawah materi ini ya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.